Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah truk jatuh ke laut saat hendak naik ke kapal di dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Kepolisian Resort Gianyar menetapkan wilayah Kecamatan Sukawati sebagai kawasan rawan narkoba. Ratusan pengendara ikut serta dalam kompetisi slalom dan drag race motor besar di Mangwi, Badung. Cuaca buruk mengakibatkan dahan pohon bunut di Puredadia Pasak Gel-Gel, Banjar Metre Kelot, Desa Yang Api, Tembuku Bangli, tumbang akhir pekan lalu. Dahan yang tumbang menimpa bangunan serta tembok pura sehingga menyebabkan kerusakan. Dahan pohon juga menutup jalan desa sehingga arus lalu lintas harus ditutup sementara. Dahan pohon bunut tumbang akibat sudah rapuh sehingga tidak kuat menahan beban saat diterpa hujan deras. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Mangwi resmi dimulai akhir pekan lalu. Awal pembangunan jalan tol ini ditandai dengan peletakan batu pertama di Banjarpasar, Pekutatan. Saat peletakan batu pertama juga digelar upacara nasarin untuk memohon kelancaran pembangunan jalan tol. Jalan tol Gilimanuk Mangwi akan menjadi jalur alternatif dari wilayah Jembrana menuju Denpasar yang selama ini dikenal memakan waktu lama dan padat kendaraan. Bila jalan tol ini sudah selesai, nantinya dari Jembrana ke Denpasar hanya dibutuhkan waktu 1,5 jam. Pembangunan jalan tol sepanjang 96,84 km ini ditargetkan bisa selesai pada tahun 2025 mendatang. Sebuah rumah di Desa Batu Agung, Jembrana, roboh akhir pekan lalu. Rumah ini merupakan milik seorang warga Banjar Tegal Asih, Batu Agung Negara. Rumah semi permanen ini roboh pasca hujan lebat pada hari Sabtu malam hingga Minggu pagi lalu. Rumah tersebut roboh diduga akibat pergerakan tanah setelah diguyur hujan lebat selama beberapa jam.
Seorang warga negara Australia ditangkap polisi karena menganiaya seorang pengendara motor di Ubud, Gianyar pada hari Minggu lalu. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas dan beredar luas di tengah masyarakat. Dugaan penganiayaan yang dilakukan warga asing bernama Jonathan Ailes itu terjadi di Banjar Penestanan Kaje, Ubud. Diduga akibat salah paham, Jonathan mendorong korban Made Adi Sentana hingga terjatuh dari motornya. Memasuki musim kemarau, sebagian besar warga di Desa Seraya Timur, Karangasem harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Untuk sampai di sumber mata air di puncak Bukit Jumas, Dusun Bukit Catu, warga harus berjalan kaki selama 2 jam. Di sumber mata air, warga harus antre untuk mendapatkan 1 ember besar air bersih. Setelah mendapatkan air bersih, warga kembali ke rumah dengan menuruni bukit. Warga mengaku tidak punya pilihan lain selain mendaki bukit terjal untuk mendapatkan 1 ember air. Sebuah video asusila berdurasi 29 detik beredar luas di tengah masyarakat. Dalam video tersebut, seorang pria dan wanita diduga melakukan perbuatan asusila di dalam mobil yang tengah melaju. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali mengaku kesulitan mengungkap pelaku video tersebut. Petugas hanya mengidentifikasi busana yang digunakan oleh kedua pelaku. Polisi juga kesulitan mengungkap pelaku yang pertama kali mengunggah video tersebut di media sosial. Harga cabai di Jemberana kini melonjak mencapai Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kondisi ini disambut gembira para petani cabai di Desa Medewi, Jemberana. Salah satu petani yang merasakan kenaikan harga cabai adalah Iko Bang Swartika. Kenaikan harga cabai sangat membantunya dalam menutup biaya operasional dan perawatan kebun. Tersangka Ruri Herawati ditangkap polisi di tempat tinggalnya di Jalan Pulau Bungin, Denpasar. Ia ditangkap polisi karena diduga mencuri di sebuah toko busana di Jalan Pulau KW, Pedungan, Denpasar pada 7 September lalu.
Di toko tersebut, tersangka mengambil tas berisi uang tunai lebih dari 8 juta rupiah. Dalam pemeriksaan polisi terungkap, tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2017 lalu. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.